Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Sekar Bahadrani Wiyanti, Rio Adi Pratama, Arum Dwi Kinasih, Fadilatul Hasanah, Ahmad Faiz Hilman Firmansyah, dan Daniel Kus Ardianto. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami, yaitu hak kekayaan intelektual. Tujuan dan sifat haki. Berikut ini adalah tujuan dari penerapan haki. Yang pertama, mencegah adanya kemungkinan pelanggaran haki milik orang lain. Yang kedua, meningkatkan daya saing dan pangsa pasar. Yang ketiga, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faiz Hilman Firmansyah. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian haki, hak atas kekayaan intelektual. Pengertian haki menurut para pakar sebagai berikut. Yang pertama, Ismail Salah, pengertian haki adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau pada hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka yang baik bersifat sosial maupun ekonomis. Yang kedua, menurut Bambang Kesowo, haki adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Yang ketiga, Andrian Sutedi, adalah hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau kekayaan intelektual tersebut, dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, karikatur, pengarangan lagu, dan seterusnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat hak atas kekayaan intelektual. 1. Memiliki jangka waktu tertentu. Haki memiliki jangka waktu tertentu apabila jangka waktunya sudah habis. Hasil penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Akan tetapi, ada juga haki yang jangka waktunya bisa diperpanjang. Contohnya adalah hak merek. 2. Bersifat eksklusif dan mutlak. Haki bersifat eksklusif dan mutlak, artinya tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain. Pemilik hak bisa mengajukan tuntutan jika mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan pihak lain. Tak hanya itu saja, pemilik haki memperoleh hak monopoli. Ia berhak melarang orang untuk membuat ciptaan yang sama dengan ciptaan miliknya. Prinsip-prinsip HAKI. Yang pertama, prinsip ekonomi. Hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Yang kedua, prinsip keadilan. Dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya. 3. Prinsip kebudayaan. Perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. 4. Prinsip sosial, mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan klasifikasi haki, hak kekayaan intelektual. Klasifikasi haki, hak kekayaan intelektual. 1. Hak cipta. Hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu melalui hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. 2. Hak industri, hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak cipta. Sifat hak cipta. 1. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud. 2. Hak cipta dapat dilihatkan seluruhnya atau sebagai bila diahlikan harus tertulis. 3. Hak cipta tidak dapat disita kecuali jika diperbolehkan secara melawan hukum. Hak yang terdapat dalam hak cipta. 1. Hak eksklusif. Hanya pemegang hak cipta yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut. 2. Hak ekonomi dan hak normal. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptanya. 2. Hak normal adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku seni, rekaman, siaran yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dihilangkan. Ekonomi dan hak moral menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Garis Miring 2002
karya cipta yang dilindungi dalam 3 bidang yaitu 1. Hak ilmu pengetahuan, 2. Hak cipta seni, 3. Hak cipta sastra. Mencakup buku, ceramah, alat peraga, musik, drama, seni rupa, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, dan lain-lain. Kekayaan industri dibagi menjadi 6. 1. Hak paten, 2. Hak merek, 3. Hak varietas tanaman, 3. Rahasia dagang, 4. Desain industri, 5. Desain tata letak sirkuit terpadu, 6. Indikasi geografis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.